Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel saya, Mas Bos 1486. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel karena ada permintaan dari beberapa teman untuk membahas tentang Microsoft Excel. Baik, sebelum dimulai tentang materi Microsoft Excel, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan di-share biar channel ini terus berkembang. Ini adalah tampilan Microsoft Excel. Kali ini saya menggunakan Microsoft Office Excel 2010. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang Microsoft Word. Pada dasarnya hampir sama tentang icon-iconnya, ribbon-nya, namun di sini ada sedikit perbedaan. Oke, seperti yang pernah saya pahami dulu di awal, jadi Microsoft Excel itu lembarannya berkotak-kotak dan sangat lebar sekali. Ini kalau ke bawah, ini sampai 1.048.576 baris. Ini untuk versi 2010. Kemudian kolomnya sampai XFD. Jadi itu yang ke bawah ini namanya kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian yang ke samping ini namanya adalah baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sel. Setiap sel memiliki alamat sel. Alamatnya ada di sini. Ini berarti ada di kolom 6, kolom E, baris 6. Setiap sel pasti akan memiliki alamat sel. Oke. Jadi ini namanya kolom, ini namanya baris. Di sini ada formula. Formula ini adalah untuk mengedit atau merevisi teks yang ada di sel. Apa yang ada di sel ini maka akan tampil di formula. Contoh, ini akan sama. Kita bisa menggantinya ini. Kalau kita hapus pakai backspace atau delete, maka ini akan hilang. Tapi kalau kita mau mengeditnya, mengganti misalnya diganti 234, maka ini melalui formula barnya. Nah, seperti itu. Ini formula bar. Selain untuk menggunakan formula bar, juga bisa menggunakan tombol F2 untuk mengedit. Ya, seperti ini. Jadi langsung aktif. Ketika tidak menggunakan tombol F2, kalau kita menjalankan menggunakan panah, maka akan berpindah sel. Tapi kalau menggunakan F2 dulu, dipindah, baru kursornya akan memindah mana yang mau diedit. Itu sekilas. Oke, yang pertama dari clipboard. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ini sama clipboard. Ini ada cut, copy, format, enter, dan paste. Yang kedua ada font. Font ini juga sama, cuma ada beberapa yang tidak ada di sini, ada di Microsoft Word tapi nggak ada di sini. Yang ketiga alignment, ini ada sedikit perbedaan. Kalau di Microsoft Word, di sini ada 4. Ada right, center, ada left, right, ada left, center, dan right. Kalau di Microsoft Word ada just TV. Dan di sini dilengkapi ada yang ini, top elegant, top middle elegant, dan bottom elegant. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada juga di sini ada direction orientation, model-model tulisannya.
Terus ini sama dengan yang di Microsoft Word, decrease indent dan increase indent. Terus ada warp tag dan merge cell. Oke, sementara itu dulu kita bahas satu-satu. Yang pertama dari ini top elegant. Fungsinya adalah membuat tulisan ada di atas dan di atas. Jadi misalnya ini barisnya dilebarkan, tulisannya ada di atas. Ini fungsinya seperti ini, rata tengah, kanan, kiri, tengah. Ini atas, bawah, tengah. Ketika dipilih tengah sama tengah, maka posisinya akan ada di tengah benar. Itu tentang elegant. Kemudian kalau ini orientation, ini untuk menulis ke atas, menghadap ke bawah, miring, dan lain-lain. Berikutnya ada merge cell. Nah, ini yang sangat penting. Merge cell ini fungsinya menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Di sini merge and center. Jadi digabungkan dan ditaruh di tengah. Contoh begini. Kata daftar nilai peserta didik ini menghabiskan 3 kolom dengan ukuran 11. Tapi kalau dibesarkan dia akan lebih. Sebenarnya tidak seperti itu, mana yang harus digabungkan. Tapi kita melihat kolom di bawahnya. Biasanya kalau daftar nilai itu nomor, nama, mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK. Ada 3 pelajaran saja. Sehingga di sini daftar ini membutuhkan berapa kolom? Membutuhkan 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang di merger untuk judulnya ini adalah 5 kolom. Di blok mulai dari A1 sampai E1, kemudian pilih merge and center. Dikatakan merge karena digabung dari A sampai E, kemudian di center, tulisannya ada di tengah. Kita beri garis dulu, biar tidak membingungkan. Ini garisnya, border. Jadi kotak-kotak ini kalau di print, ya nggak akan kelihatan selama tidak diberi border. Sekarang kita aktifkan dulu bordernya. Pilih yang all border. Kalau bottom border, berarti bordernya ada di bawah. Kalau top border, bordernya ada di atas. Kalau left border, bordernya ada di kiri. Right border, bordernya di kanan. No border, tanpa border. Kalau all border, semua akan ada bordernya. Kalau outside border, hanya ada di pinggir. Big border, ini menebalkan. Sekarang kita pilih all borders. Jadinya seperti ini. Ini tadi digabung satu baris 5 kolom. Sekarang biar lebih keren, nomor ini kita gabung A3 dan A4 digabung jadi satu. Kemudian dipilih middle elegant. Jadi nomornya ada di tengah. Nama juga gitu, kita buat seperti ini. Langkah cepatnya adalah dengan cara milih format painter, kemudian diklikkan di nama, maka akan persis dengan nomor. Tinggal dilebarkan karena nama biasanya agak lebar. Nah, sekarang bagaimana dengan mata pelajaran ini? Berapakah yang harus digabung? Yang digabung adalah 3 kolom 1 baris, yaitu mulai dari C3 sampai E3. Kita tinggal ngeblok, kemudian klik merge and center. Biar ini juga ikut rata tengah, di blok, pilih center. Oke. Di sini kita bisa ngasih warna. Ini adalah warna fill-nya.
sama, bisa ditebalkan. Kemudian kita bisa memilih garis yang thick box border, jadi pinggirnya tebal. Nah, seperti ini. Misalnya ini juga ditebal. Nah, oke. Jadi itu tentang merge and center. Kemudian fungsinya wrap tag. Wrap tag ini adalah ketika tulisannya tidak cukup dalam satu sel itu, ketika dipilih wrap tag, maka tulisannya akan turun di baris yang kedua tetapi dalam sel yang sama. Contohnya gini. Misalnya ini nama. Nama ini tidak cukup dalam satu sel ini, sehingga kalau saya wrap tag, maka namanya akan turun seperti itu. Tetapi ketika ukuran kertas masih mencukupi, maka lebih baik kolom B ini dilebarkan. Nah, cara melebarkan kolom dan baris seperti ini. Yang pertama, menggunakan mouse langsung pada ini di antara A dan B, B dan C di antara kolom satu yang lain. Ini kursornya membentuk panah kanan dan kiri. Kita klik, tahan, seret. Ini cara yang pertama. Sama berlaku untuk baris. Klik, tahan, seret. Ketika kita mungkin agak males karena namanya banyak, sehingga kita nggak tahu seberapa ukurannya, kita bisa klik 2 kali di sini. Maka ini akan menyesuaikan. Sehingga kalau di bawah nanti ada nama yang panjang, maka kolomnya akan menyesuaikan juga mengambil nama yang paling panjang itu. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan ukuran. Nah, di sini ada row width, ini lebar baris, kemudian ada column width, ini juga untuk kolomnya. Coba kita klik kolomnya, di sini ukurannya 26,43. Misalnya kita ganti menjadi 30, akan lebih besar seperti itu. Berlaku juga untuk baris. Jadi misalnya kita ingin mengganti, misalnya gini, oh ini kok ukurannya tidak sama, kita klik 2 kali, maka akan menyesuaikan sendiri. Atau juga bisa menggunakan ukuran. Yang pertama kita lihat ini berapa ukurannya, kita klik row, ini 15. Misalnya yang tadi itu lebar, kita tidak tahu ini ukurannya berapa, maka kita buat 15 sama. Ini 48, kita ubah menjadi 15. Ukuran ini akan sama antara yang ini. Sekarang biasanya yang bikin sulit paham itu ini posisinya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di ukuran kertasnya. Secara default ukuran kertas biasanya adalah A4. Kita buat sekarang, kita lihat di sini di tengah, pilih yang back layout. Nah, ini berarti posisinya ada di pojok. Ini masih ada space kertas yang kosong. Maka kita bisa memilih back layout, margin, custom margin. Kita checklist yang horizontal. Oke. Ketika di print nanti, maka posisinya akan di tengah. Seperti ini hasil printnya. Oke, itu dulu materi untuk Microsoft Excel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi-materi Excel yang lain. Masih banyak yang perlu dibahas, seperti apa perbedaan save dan save as, kemudian juga nanti masalah perhitungan matematika. Ini menarik untuk dibahas di materi selanjutnya. Oke, itu dulu pertemuan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.